Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 9, mari kita kembali lagi mempelajari matematika ya. Di sini akan dibahas mengenai soal PTS 2 yang sudah dilaksanakan ulangannya minggu kemarin ya. Oh ya, jangan lupa di-subscribe channelnya. Kemudian klik loncengnya supaya bisa ngikuti terus konten-konten mengenai matematika. Kita lanjutkan saja langsung ya untuk nomor 1. Nah, nomor 1 ini ada pasangan segitiga mana yang merupakan pasangan yang kongruen gitu ya. Kongruen itu kita tahu bahwa yang kongruen itu adalah ukuran sama dan bentuknya sama. Nah, sekarang kita lengkapi dulu bagian sisi yang belum diketahui. Berarti di sini adalah 6 cm, 8 cm, berarti sisi miringnya pakai Pitagoras berarti akar tambah ya. Berarti kuadrat dari 8 kuadrat dan 6 kuadrat 8 kuadrat 64 di 36 berarti akar 100 yaitu 10 cm ya. Nah, sekarang kita cocokkan dengan yang A misalnya 1 dan 2. 1 dan 2 berarti di sini sisi miringnya kita lihat di sini 10 cm, kalau di sini berarti sisi miringnya bukan 10 cm ya. Udah jelas ini bukan 10 cm karena 10 ini 8 berarti sisi miringnya adalah bukan 10 cm. Nah, berarti 1 dan 2 ini tidak kongruen, yang berbeda. Nah, sekarang kalau misalnya dengan 1 dan 3, kita lihat 1 dan 3. 1 dan 3 di sini 8, 6, ini sisi miringnya 10, ini juga sisi miringnya 10, sudah sama ya. Kemudian sisinya 6, berarti sisi yang satunya lagi adalah boleh kita buktikan dengan 10 kuadrat dikurang akar dari 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Akar dari 100 dikurangi 36 yaitu akar 64 itu 8 cm. Nah, sudah kelihatan sekali di sini 6 cm, 8 cm dan sisi miringnya 10 cm. 6 cm, 8 cm dan sisi miringnya ada 10 cm. Berarti sama ya, ukurannya sama, bangunnya juga sama ya. Walaupun di sini posisinya kalau posisinya berbeda tidak masalah, yang penting bentuknya sama dan ukurannya sama. Berarti yang benar yang kongruen adalah 1 dan 3 yang B. Kemudian nomor 2. Dua bangun yang pasti sebangun. Pasti sebangun itu adalah dua persegi. Bisa dilihat materi ini di konten Ibu yang mengenai kesebangunan ya. Bisa dicari lagi di kontennya Ibu. Dua buah persegi, dua buah segitiga sama sisi, dan dua buah segitiga siku-siku sama kaki. Berarti jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 3. Nomor 3 mendapatkan dua bangun yang kongruen dengan rotasi ya. Dua bangun yang kongruen rotasi. Ini betul dirotasi, ini jadi rotasi menghasilkan bentuk yang sama. Kemudian yang pertama juga menghasilkan bentuk yang sama dirotasi ya ini. Kemudian yang nomor 2 ini tidak, ini enggak dirotasi, ini malah menjadi kecil. Padahal harusnya ini bentuknya tetap sama walaupun posisinya yang berbeda. Berarti yang 2 yang tidak ya. Berarti kita lihat di sini yang 2 yang tidak. Berarti yang mana yang benar? Yang benar adalah 1, 3 dan 4. Ya. 1, 3 dan 4. Ini yang benar. Kemudian nomor 4. Syarat dua bangun datar yang kongruen. Kongruen berarti adalah sudutnya sama besar, kemudian sisi yang bersesuaian itu sama panjang ya. Berarti yang mana? 1 dan 4. Kemudian nomor 5. Nomor 5 pernyataan yang benar dari gambar di samping adalah A, B, C, D, dan E, F, G, H adalah kongruen. Kongruen itu sama persis. Berarti yang mana? Berarti A dengan F. Sudut A dengan sudut F. Ya, ini sama. Kemudian B dengan E, kemudian C dengan H, kemudian D dengan G, yaitu yang B jawabannya. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini sudut C dan sudut C berturut-turut berapa gitu. Adalah berapa derajat gitu ya. Ini kongruen berarti ya. Berarti ini adalah trapesium, kemudian C ini berapa derajat? Ini derajat bisa dicari kalau sifat, kita ingat sifat dari trapesium itu punya dua sisi sejajar. Ini misalnya AB dengan CD, ini WX dengan YZ gitu ya. Ini syaratnya. Kemudian syarat yang kedua adalah sudut yang dihapit oleh dua sisi sejajar itu jumlahnya adalah 180 derajat.
Berarti kalau misalnya ini 90, berarti ini juga 90 karena jumlahnya 180 derajat. Berarti kalau ini 140, berarti ini adalah 40 derajat. Nah, sekarang kalau ini 40 derajat, berarti ini adalah 140 derajat. Karena sudut yang dihapit oleh dua sisi sejajar tersebut yang berdekatan adalah jumlahnya 180 derajat menurut sifat dari bangun trapesium. Berarti sudut C-nya adalah 40, sudut Z-nya adalah 140. Yang C. Kemudian nomor 7. ABCD dengan FGC panjang CB-nya adalah 12,5 cm, kemudian C-nya 3/5 BC. Maka panjang AB adalah berapa ya? CE, kita lihat CE. CE itu adalah 3/5. 3/5 dari BC. BC-nya berapa? BC-nya adalah 12,5. Berarti 3/5 kali 12,5 yaitu ketemu berapa? Ya. Nah, ini kita lihat CE. CE ini kan karena kedua bangun ini ada kongruen, berarti CE itu sama dengan AB ya. CE itu berarti sama dengan AB. Berarti berapa itu? 3/5 kali 12,5 yaitu 7,5. Berarti karena ini kan kongruen ya, berarti CE ketemu 7,5, berarti AB juga sama yaitu 7,5 cm ya. Kemudian nomor 8. Nomor 8 banyak pasangan segitiga kongruen. Kongruen menurut saya ini ada 3 ya. 3, coba diteliti lagi silakan. Ini yang saya lihat sekarang ya. PRS itu kongruen dengan QRS, kemudian QPS kongruen dengan PQR ya. Kemudian PTS itu kongruen dengan QTS. Kemudian nomor 9, segitiga ABC dan segitiga QPC itu kongruen menurut aksioma. Nah, ini menurut sifat yang mana? Ya, ini sudut di sini diketahui ada tanda sudut sama, berarti ini adalah lingkaran kecil dengan lingkaran kecil ya, berarti sudut dengan sudut ini sama. Kemudian ada tanda ini strip 1 artinya sisinya sama. Kemudian di sini sudut yang ini itu bertolak belakang dengan sudut ini. Sudut yang bertolak belakang itu menurut sifat besarnya adalah sama. Berarti ini kedua segitiga tersebut ini adalah kongruen dengan didasarkan dari sudut sisi sudut. Ya, dari aksioma sudut sisi sudut. Berarti sudut sisi sudut. Kemudian nomor 10, ini ditanyakan panjang KN. Di sini adalah dua bangun trapesium yang sebangun. Berarti perbandingan sisi yang bersesuaian kita lihat ya. Panjang KN yang ditanya. Kita lihat di sini penyelesaiannya agak panjang sedikit ya. Bukan sedikit ya. Panjang ya. Ini saya uraikan biar lebih jelas gitu ya. Enggak dibikin yang lebih singkat, tapi ini dibikin lebih jelas ya. Di sini KN ditanya. Nah, KN itu bisa kita lihat perbandingan sisi yang bersesuaiannya, yaitu CD per KL itu sama dengan BC per KN. Ini dari sisi yang bersesuaian ya. Nah, ketika kita masukkan angka-angkanya, nah, KN di sini adalah yang ditanyakan. Ya, KN ini ditanyakan. Sedangkan BC itu sendiri, ini BC ya. BC itu sendiri, lihat ke sini BC. BC itu belum diketahui. BC ini belum diketahui, maka ini harus cari dulu BC-nya. Karena kalau nggak dicari kita nggak bakal menemukan KN ya. BC kita cari dengan Pitagoras antara 12 kuadrat ditambah dengan AD kuadrat di sini ya. Kita bikin garis bantu ke sini, berarti kita cari BC itu adalah dengan 12 kuadrat ya. 12 dari mana? 12 adalah dari 26 D ke C ya, dikurangi A ke B yaitu 14. Yaitu ini adalah 2 ya, itu adalah berarti 12 ya. Ini adalah 12. Kemudian kita cari di sini. Nah, 12 kemudian AD. Nah, AD-nya itu sendiri
Kita start di sini. A, D, mana ya? A ke D. Karena kita bukan butuh dari sini ke sini ya. Berarti samanya dengan A ke D. Itu belum diketahui juga. Nah, ya. AD-nya sendiri ini tidak diketahui dan kita cari lagi. Kita cari lagi AD-nya yaitu dengan membandingkan antara ya, AD kita bandingkan, kita cari ya. AD-nya kita cari dulu dengan perbandingan sisi yang bersesuaian, yaitu AD per 24 ya di sini ya. Berarti AD bersesuaian dengan ML di sini ya 24. Kemudian sama dengan 26 per 39. Nah, berarti ini 26 per 39. Nah, kita cari AD per 24, kemudian 26 per 39 kita sederhanakan dibagi 13 dapat 2 per 3. Kemudian kita kalikan silang, yaitu 3AD sama dengan 24 kali 2, 3AD sama dengan 48. Jadi AD-nya adalah 48 dibagi 3. AD-nya adalah 16 cm. Nah, setelah AD ketemu, kita kembali ke atas BC tadi di sini ya. Kembali ke sini BC, yaitu tadi 12 kuadrat ditambah AD kuadrat. Nah, AD-nya 16, berarti akar dari 12 kuadrat 144, 16 kuadrat AD yaitu 256, berarti akar 400. Jadi BC-nya ketemu 20 cm. Setelah BC ketemu, kita kembali ke yang pertama yang ditanyakan KN tadi. Masukkan BC-nya yaitu 20 cm per KN. Nah, 26 per 39 sederhanakan dibagi 13 dapat 2 per 3 sama dengan 20 per KN. Nah, kali silang ya. 2 kali KN, 2 KN, 3 kali 20 itu 60. KN adalah 60 dibagi 2, yaitu 30 cm. Nomor 11. 11 di sini ada perbandingan seperti ini lagi ya, bentuk segitiga yang ditumpuk ya. Diketahui di sini langsung ditulis di gambarnya biar lebih kelihatan ya. Kemudian kita cari penyelesaiannya. Di sini yang ditanyakan adalah QT ya, QT yang ditanyakan ya. Berarti melibatkan tengah. Kalau melibatkan tengah berarti yang samping itu ditambah ya. Berarti 10 alas dengan alas ya, 10 per 16, 10 per 16 sama dengan, berarti di sini 12 per 12 ditambah QT ya. Kemudian sederhanakan dibagi 2 dapat 5, 16 bagi 2 dapat 8 ya. Kemudian ini kalikan silang seperti biasa, 5 kali 12 ditambah QT sama dengan 8 kali 12 ya. 5 kali 12 ini kalikan ke sini yaitu 60, kemudian 5 kalikan ke QT adalah di plus 5 QT sama dengan 8 kali 12 adalah 96 ya. Yang ada QT-nya kita biarkan sendiri, berarti 5 QT sama dengan 96, dan yang ini kita pindah luas positif berarti jadi negatif 60 ya. 5 QT sama dengan 36. Jadi QT adalah 36 dibagi 5. QT-nya adalah 7,2 cm. Di sini tidak ada jawabannya. Kalau dibulatkan juga agak jauh ya. Dibulatkan ke 8 jauh, dibulatkan ke 6 juga jauh ya. Ini sepertinya ada kesalahan ya. Nomor 12 kita lanjut. Nomor 12, ini ada dua segitiga yang bertolak belakang seperti ini ya. Diketahui di sini RS atau ya RS 48 ya. Ini QR-nya adalah 10, kemudian ST-nya 22 ya. Ditanya PS ditanya. Kita misalnya PR di sini X, berarti PS di sini berarti 48 dikurangi X ya. Kita misalkan ya. Kemudian kita bikin perbandingannya, berarti 10 per 22 sama dengan X per 48 dikurangi X ya. Seperti ini. Nah ya. Kemudian kita sederhanakan, dibagi 5 dapat bagi 10, bagi 2 ya, dapat 5. 22 bagi 2 dapat 11. Kemudian kalikan silang ya, 5 kali 48 dikurangi X sama dengan 11 kali X. 5 kali 48 adalah 240. 5 kalikan min X berarti min 5X ya. 11 kali 5 adalah 11 kali X ya, bukan 5 ya. 11 kali X yaitu 11X ya.
Kemudian yang ada X-nya kita satukan dengan X lagi, berarti ini kita pindah yang negatif jadi positif. Kalau pindah ruas ya, berarti jadi plus 5X yang sebelah kanan, dan ini berarti tinggal 240. 240 sama dengan 11 ditambah 5 berarti 16X, atau kalau dibalik sama saja ya, 16X sama aja sama dengan 240, berarti X adalah 240 dibagi 16, jadi X adalah 15 cm. Yang ditanya adalah PS ya. PS itu tadi apa? Misalkan 48 dikurangi X, berarti 48 dikurangi X, 48 dikurangi 15 yaitu 33 cm. Kemudian penyelesaian yang nomor 13 ya. Nomor 13 ada seperti ini gambarnya. Nah, yang ditanya adalah AF ditambah AD. Nah, ini AF dengan AD ditambah. Kita lihat penyelesaiannya. Ini di sini digambarkan kembali biar lebih jelas. Nah, kita lihat untuk mencari AD, berarti perbandingannya biar lebih jelas kita bikin di seperti ini ya dulu. Berarti biar ininya dianggap tidak ada dulu, berarti seperti ini kelihatannya. Berarti kalau mau mencari AD itu kan dari A ke sini, A ke D ya. Berarti kalau misalkan dibikin segitiga seperti ini dari A ke B itu berarti sama aja dengan AD ditambah 12 atau 12 ditambah AD, seperti itu. Nah, ini ya. Kemudian ini adalah 5, ini 7, ini 5, ini 7. Jadi kita tulis kembali. Kemudian ini adalah 14 dan dari bagian bawah ini adalah A ke B. A ke B ini adalah samanya dengan 12 ditambah AD gitu ya. Nah, sekarang kita bikin perbandingannya yaitu FE. Nah, sekarang yang bagian tengah berarti FE per AB. Nah, FE per AB sama dengan bagian samping CE per CE ditambah EB ya. CE-nya 7, CE per atau tambah EB, CE 7 tambah 14, kemudian ini FE per 12 ditambah AD. Nah, ada dua yang belum diketahui di sini, padahal yang ditanyakan adalah AD. Berarti FE-nya harus dicari dulu. Dari mana kita cari FE? Cari FE adalah kita lihat segitiga yang kecil ini ya dengan yang di bawahnya agak besar ini adalah sebangun. Kita pecah di sini biar lebih enak lihatnya, lebih kelihatan ya. Nah, kita pecah ini 57 sama yang 57 ini adalah FE sama ukurannya ini adalah 12. Ini kemudian yang sebelahnya ini adalah 14 ya. Nah, sekarang biar lebih mudah saja. Nah, kita bikin perbandingannya yang ada FE-nya berarti FE per 12, kemudian yang 7 berarti 7 per ini dengan bersesuaian dengan 14 ya, 7 per 14 ya. FE per 12 sama dengan ini sederhanakan bagi 7 dapat 1, ini dapat 2, 1 per 2 ya. Kali silang berarti 2 kali FE, 2 kali FE, 2 FE, 12 kali 1 adalah 12 ya. FE adalah 12 per 2, jadi FE-nya adalah 6 cm. Setelah FE ketemu, kita masukkan ke sini tadi ya. Sekarang ini FE-nya sudah ketemu, berarti ini yang 7 per 14 tambah 7 adalah 21 ya. Kemudian FE sudah ketemu tadi yaitu 6 ya, berarti masukkan di sini 6 per 12 tambah AD sama dengan 1 per 3. Ini disederhanakan dibagi 7 ya. Kalikan silang ya. Ini adalah 12 ditambah AD kalikan 1 adalah 12 ditambah AD tetap. Kemudian 6 kali 3-nya adalah 18. Jadi AD dibiarkan sendiri supaya bisa dicari. 12 pindahkan jadi min 12 karena positif ya. Berarti 18 kurangi 12 adalah 6 cm. Berarti AD-nya adalah 6 cm. Nah, AD ketemu, kita kembali di sini yang ditanyakan adalah AD ditambah AF. AF di sini kita lihat AF itu samanya dengan DE ya. DE tadi berapa? DE adalah 10 cm ya. DE adalah 10 cm. Dari mana DE 10 cm? Yaitu kita cari lagi dengan perbandingan 5 per DE sama dengan dari perbandingan segitiga yang tadi ini ya. 5 per DE sama dengan 7 per 14. Jadi 5 per DE sama dengan 1 per 2 disederhanakan. Jadi DE-nya adalah ketemu 10. Ya, 5 kali 2 yaitu 10. Nah, DE itu kan sama aja dengan AF. Maka ketika AF ditanya berarti sama aja dengan DE yaitu 10 cm. Jadi AF ditambah AD ya, berarti 10 ditambah 6 yaitu 16 cm jawabannya. Nomor 14. Nah, soalnya seperti itu. Nah, ada perbandingan di situ dua
banding 1. Sebenarnya bisa langsung saja ya, atau bisa kita misalkan ada X-nya di situ karena perbandingan, atau langsung aja sama saja ya. Di sini misal seperti ini perbandingan sisi yang bersesuaian, berarti yang samping berarti 2X per 2X ditambah 1X ya. Kemudian yang bagian tengahnya adalah UT ya di sini ya. UT per 15. Nah, seperti itu. Kalikan di sini berarti 2X per 2 tambah 1 adalah 3X sama dengan UT per 15. Kemudian disederhanakan, X-nya langsung hilangkan, coret-coret berarti jadi 2 per 3. Sama aja sih, langsung aja seperti tadi perbandingan ya. Yaitu 3 UT, 2 kali 15, 30. Jadi UT-nya adalah 30 dibagi 3 ya. UT berarti 10 cm. Ya, yang ditanya adalah TS. TS itu apa? TS ya, TS ini berarti panjang US dikurangi UT ya. US-nya sendiri itu diketahui 15 cm. Dari mana? Karena sama dengan PR kan ya. Maka 15 dikurangi T yang tadi dicari yaitu 10 dia. Yaitu TS adalah 5 cm. Nomor 15, ada soal seperti itu, gambarnya seperti itu. Nah, untuk lebih mudah kita gambar pecah seperti ini ya. Sekarang kelihatan ya. Nah, berarti untuk mencari panjang CE ya, di sini yang ditanyakan adalah panjang CE. Ya. CE di sini adalah bagian yang ini, BC ya, berarti yang muncul di sini CE dari gambar yang tadi di samping. Nah, kita bikin yaitu perbandingannya BC. BC bersesuaian dengan BD sama dengan AB bersesuaian dengan BE. Kita masukkan BC itu adalah CE ditambah 2. Ya, ini tadi BC itu adalah CE ditambah 2 ya. Berarti di sini kemudian per BD-nya adalah 3 sama dengan AB-nya adalah 4 per BE-nya adalah 2. Ya, kita lihat bagaimana sih cara menentukan sisi yang bersesuaiannya. Lihat tanda sudut ya. Misalnya di sini BC bersesuaian dengan BD. BC berarti titik hitam dengan lengkung. Berarti di sini cari mana titik hitam dengan lengkung. Berarti bersesuaian dengan BD. Seperti itu ya. Nah, kemudian lanjutkan. Kalikan silang atau ini sederhanakan dulu bagi 2, dapat 2, ini dapat 1 ya. Kemudian kalikan silang. CE plus 2 dikalikan 1 tetap ya, CE tambah 2. Kemudian 3 kali 2 adalah 6. Nah, berarti CE dibiarkan sendiri. Ini berarti yang 2 pindahkan jadi min 2. 6 dikurangi 2 adalah 4. Jadi CE-nya adalah 4 cm. Nomor 16 di sini ya. Seperti lihat yang ditanya adalah bagian yang tengah yaitu MN. Kita kalikan silang ya. MN berarti silang 10 kali 2 ditambah 20 kali 3 dibagi jumlah samping 3 tambah 2 ya. 20 ditambah 60 dibagi 5 yaitu 80 dibagi 5 adalah 16 cm. Nomor 17 kita ditanya luas ABCD ya. Di sini kita pakai alasnya AC saja yang sudah ada angkanya. Alasnya berarti diketahui yaitu 9 ditambah 16 yaitu 25 ini ya, 25. Kemudian tingginya adalah bagian BD. Nah, kita cari tinggi dari mana? Kan nggak diketahui. Yang ini nggak diketahui bagaimana. Nah, kita ingat ada di konten saya juga ada untuk materi kelas 7 ya mengenai segitiga. Berarti cari garis tengah ini berarti samanya dengan akar dari 9 kalikan 16. Nah, berarti tingginya kita cari BD atau tinggi segitiganya atau BD itu akar di 9 kali 16 itu akar 144 yaitu 12 cm. Nah, berarti luas segitiga ABCD adalah alas kali tinggi dibagi 2. 25 kali 12 dibagi 2 yaitu 150 cm per. Kemudian nomor 18. Nah, ini pemahamannya agak rumit ya. Coba kita pahami di sini. Ini gambarnya seperti ini dan lihat penjelasannya di sini ya. Itu kita bikin perbandingan dulu. Perbandingan TS per 12 sama dengan 12 per 20 di sini ya untuk menentukan nilai TS dulu ya. Nah, TS setelah proses ke bawah ya seperti biasa ini kalikan silang ya. 5TS sama 12 kali 3 TS adalah 7,2. Nah, sekarang setelah TS ketemu kita cari PM. Nah, kita cari yang PM. Sama kita bikin perbandingannya lagi dari segitiga yang
sebangun ya, berarti PM per 16 sama dengan 16 per 20. PM per 16 ini sederhanakan dibagi 4, dapat 4 per 5 ya. Kemudian dikalikan silang lagi. PM kali 5 berarti 5 PM, 16 kali 4 adalah 64. PM adalah 64 dibagi 5 yaitu 12,8. Nah, berarti berapa? Yang ditanyakan adalah TS ditambah PM ya. TS ditambah PM berarti 7,2 ditambah 12,8 yaitu 20 cm. Semoga bisa dipahami. Kemudian kalau ada yang perlu diperjelas lagi karena ini saya jelaskan dengan cepat saja. Nanti boleh diminta di kolom komentar, boleh nanti saya bikinkan konten khusus misalnya menjelaskan satu nomor itu biar lebih jelas seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.